Pernah dengar tentang penjara paling mengerikan di masa kolonial Belanda? Namanya Boven Digul, atau biasa disebut Digul. Letaknya di pedalaman Papua Selatan. Awalnya, Digul didirikan untuk membuang pemberontak PKI 1926. Kemudian, pemerintah Hindia Belanda berpikir kalau Digul itu bisa juga buat menghukum tokoh pergerakan lain yang dianggap berbahaya secara politik. Jadilah Digul berubah jadi tempat buang tahanan politik secara lebih luas, bukan cuma PKI. Sementara bagi para tokoh pergerakan, di antara semua tempat pengasingan, dikirim ke Digul adalah mimpi buruk. Nyamuk raksasa, buaya besar dan ganas, dan satwa liar di sana. Mana sekalinya masuk, susah keluar. Lihat aja Salih Salim, dia di Digul selama 15 tahun. Dan banyak jajaran tokoh bangsa lain yang diasingkan di sana. Mulai dari tokoh PKI Semaun dan Darsono, ada juga Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Sayuti Melik, Mukhtar Lutfi, dan banyak tokoh lain. Di sana, para tahanan harus bisa menjaga kewarasannya. Kalau cara Syahrir itu suka berkunjung ke kem-kem tahanan lain untuk sekadar pinjam gula, minyak, pisang, atau hal remeh lain. Kadang-kadang ini bikin orang lain bingung, tapi katanya ini adalah cara Syahrir buat jaga kewarasan. Beda Syahrir, beda pula Hatta. Hatta berangkat ke Digul, ia bawa serta bersamanya 16 peti bukunya. Hatta bilang, "Aku rela di penjara asal bersama buku, karena bersama buku aku bebas." Ada juga cerita menarik lainnya tentang kegigihan tahanan yang ingin melarikan diri dari Digul. Namanya Thomas Nayoan, aktivis PNI asal Minangkabau. Ia mencoba kabur lewat sungai menggunakan perahu. Layanan Thomas ini berhasil membawanya keluar dari Digul, tapi rupanya bukan ke wilayah Hindia Belanda, tapi ke Australia. Dan ya, pemerintah Australia mengirimi Thomas ke Digul. Sampai tahun 1930, terdata ada 1.300 tahanan dan 700 anggota keluarga yang tinggal di kawasan kem penahanan Digul. Kem penahanan Digul akhirnya ditutup pada tahun 1947. Di balik ngerinya Digul, ada satu hal yang tetap hidup di sana, yaitu semangat perjuangan. Masa di mana pemuda-pemudi Indonesia tetap mau dan berani bergerak, sekalipun ancamannya dibuang ke Digul. Karena bagi mereka, memperjuangkan kemerdekaan tanah air adalah sikap utama seorang pejuang. Tidak peduli di mana ia berpijak, selama masih bisa berkontribusi bagi bumi pertiwi, demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa untuk rakyat dan tanah airnya. Bahkan ketika akhirnya jasad mereka terkubur jauh di tempat pengasingan, jauh dari tanah kelahiran, dan tanpa penghormatan yang layak. Seperti Mas Marco Kartodikromo, seorang jurnalis radikal yang berani mengkritik pemerintah kolonial. Ia diasingkan, wafat, dan dimakamkan di tanah Digul.